Speedometer itu tahun 91, 90-an awal gitu. Dia udah digital. Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Hari ini kita bakal ngepoin salah satu mobil 90-an. Yap, kita kembali ke era 90-an. Nah, mobil yang akan kita kepoin ini adalah Mazda 323 Interplay tahun 92, dan mobil ini dijual ya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya-tanya bisa langsung japri gue di Instagram gue yang gue taruh di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya kita kepoin dulu nih mobilnya kayak gimana sih dan apakah layak buat dimiliki di tahun 2021 ini. Yuk kita langsung kepoin aja. Nah ini singkat aja deh, bagian depannya tuh kayak gini ya. Bentuknya masih ciri khas mobil-mobil tahun 90, dan grillnya ini bukan orisinil ya. Orinya tuh dia kayak honeycomb gitu. Terus di sini kayak ada garis, terus ada tulisan Mazda di sini kalau nggak salah. Kalau teman-teman Mazda ada yang lebih tahu mungkin bisa bantu gua buat kasih tahu gua di kolom komentar. Jadi intinya ini grillnya udah nggak ori tuh. Ini kan lambang-lambang Mazda zaman now nih. Terus lampunya juga masih biasa ya, Mika buram gini, masih bohlam. Sennya juga sama nih, dan nggak ada fog lamp di sini. Terus di sini kayak ada buat udara masuk. Nah, depannya kayak gini. Terus masuk ke bagian samping. Bagian sampingnya kayak gini. Kacanya tuh kaca depan sama belakang kayak 50-50 gitu ya lah, 50-50. Intinya ukurannya kayak hampir sama gitu. Terus ini juga merupakan salah satu ciri khas mobil 90-an nih tuh. Kebelah kayak segitiga gini. Nah tuh. Handle pintunya ini kayaknya hitam ya, nggak sewarna bodi, tapi ini kayaknya sewarna bodi nih. Terus di sini ada garis ke belakang gitu. Di hampir sepertiga dari bodinya ini. Hampir setengahnya nih. Dari sini ke sini dia dibelah oleh garis tuh kayak gini. Dan yang keren dari si Mazda 323i Interplay ini adalah rem belakangnya itu udah cakram, bro. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Rem belakangnya itu dia udah pakai cakram. Kelihatan nggak di sini? Tuh, udah pakai cakram. Kalau rival-rivalnya pada waktu itu semacam Twin Cam, kemudian kalau nggak salah Grand Civic ya, atau Civic LX, kemudian Daihatsu Classy, itu semuanya belakangnya masih pakai rem tromol. Kalaupun ada yang belakangnya pakai disc brake juga, itu pasti varian-varian tertingginya macam Twin Cam GT itu baru 4-4-nya itu disc brake. Tapi ini dia 4-4-nya udah disc brake. Nah, bannya dia peleknya udah nggak ori. Orinya tuh kalau nggak salah pelek kaleng ditutup pakai dop, tapi ini udah aftermarket peleknya. Terus dia pakai ring 15 dengan profile ban 185/55. Masuk ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini mirip kayak Ceret sedan ya, Daihatsu Classy. Itu belakangnya hampir mirip. Sayangnya di sini dia ini nih harusnya di sini itu kayak dia kayak merah gitu yang ngikutin lampunya ini merah begini. Tapi di sini udah kayak ditiban cat gitu, jadi warnanya hitam. Sebenarnya nih grillnya tuh kayak yang tadi gue bilang ngikutin warna si lampunya itu. Terus di sini ada tulisan Mazda. Bagian belakang juga udah dilengkapi dengan di sini ada stop lamp ya, terus ada rear defogger. Nah sekarang kita coba lihat bagasinya dulu yuk. Bagasinya tuh kayak gimana? Kayak gini nih, bagasinya tuh lumayan gede nih, udah agak longgar nih. Tuh bagasinya kayak gini, lumayan gede sih ini, termasuknya bisa muat berapa koper nih? 1, 2, 3 gitu, koper yang lumayan gede. Nah itu sih. Sekarang kita coba kepoin bagian interior ya, yuk. 12 seconds later. Nah, gue udah di dalam si Mazda 323 Interplay ini, dan pertama kali gue masuk terus nyalain kunci kontaknya itu, dan
gue surprise banget ngelihat speedometer. Speedometer itu tahun 90-an awal gitu. Dia udah digital. Sebentar kita nyalain dulu. Tuh, speedometernya udah digital, jadi kayak apa ya? Surprise banget gue ngeliatnya. Di tahun-tahun itu kan apa? Banyak kan speedometer di mobil-mobil itu masih pada analog. Dia speedometernya begini nih, teh. Nih, lu lihat sendiri ya. Ada apa? Bar penunjuk fuel consumption. Kemudian RPM-nya tuh indikatornya tuh bar gitu ya. Kemudian speedometer penunjuk kecepatannya udah digital, angka-angka gitu, nggak main lagi nih jarum-jarum. Padahal ini mobil tahun 91-an. 90-an awal maksud gue. Ntar matiin dulu. Kemudian ada trip A, trip B di sini yang penunjuknya itu berupa bar gitu. Kemudian ada beberapa indikator lainnya. Intinya ini speedometernya ini surprise banget lah, canggih di zamannya. Dan di sini materialnya itu banyak banget material yang soft touch. Kayak di sini soft touch, di sini soft touch. Pokoknya tuh materialnya itu di bagian dashboardnya itu mostly itu soft touch. Dan door trimnya ini sebenarnya kayaknya nih udah bukan yang ori ya. Yang orinya tuh kayaknya di sini hitam, terus di sini fabrics. Tapi di sini tuh soft touch juga tuh, soft touch. Pokoknya di mobil ini masih banyak material-material yang soft touch. Dan sayangnya di sini setirnya udah nggak ori ya. Dia pakai Momo nih, gue nggak tahu ini Momo asli atau enggak. Satu lagi yang menarik dari mobil ini adalah di sini si Mazda ini itu dia udah ada cup holder cuy di sini. Jadi kayak dia udah begitu memikirkan kepraktisan penumpangnya ketika membawa botol. Kalau biasanya kan paling adanya asbak. Ini udah cup holder. Kemudian kisi-kisi AC dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kisi-kisi AC. Kemudian pengaturnya itu ya masih geser-geseran gini. Ada pengatur speed fan-nya, kemudian ada pengaturan arah semburannya itu mau kemana, mau ke kaki, mau ke badan, mau ke kepala, atau mau ke Lombok lah, jalan-jalan. Bodoh amat. Terus lagi di sini mirror belakang, kaca spion buat ngeliat ke belakang itu dia udah dinette view, kemudian sun visor, belum ada vanity mirror, tapi di sini bisa buat naro-naro kayak apa sih, it all gitu-gitu. Dan di bagian penumpang dia udah ada vanity mirror. Terus dia juga udah dilengkapi dengan tilt steering. Jadi apa ya? Ya lumayan, bukan lumayan sih, canggih di zamannya. Kemudian pengaturan spionnya dia juga udah dilengkapi dengan electric mirror, tapi belum auto retractable mirror. Kemudian ini joknya ini joknya ori ya. Headrestnya itu bolong cuy di sini. Dan ini joknya kalau gua boleh beropini, ini joknya lumayan enak gitu. Dia ada di sini kayak side support kecil tapi cukup bikin nyaman gitu. Dan terus yang istimewa pada mobil ini di tahun 90-an gitu ya, dia pengaturan joknya udah bisa height adjuster. Artinya ketinggian joknya ini udah bisa lu atur melalui height adjuster ini. Dan seperti biasa ya, ada reclining, kemudian ada sliding, itu normal. Tapi yang istimewa di settingan jok di bagian driver ini dia udah ada height adjuster. Balik lagi nih, tadi harusnya gue terangin tadi ya, di bagian door trim ini dia juga udah dilengkapi dengan power windows di setiap kacanya. Tapi dia belum dilengkapi dengan auto up and down. Terus tipnya ini udah aftermarket, aslinya kan kaset. Kemudian ada di sini ruang akomodasi itu nggak gede-gede banget, tapi cukup lah buat naro-naro barang. Dan side pocketnya di sini kecil banget ya, nggak bisa naro botol aqua gitu-gitu. Terus kita coba lihat yuk bagian belakangnya itu seperti apa. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya tuh kayak gini ya. Di depan tuh posisi mengemudi gua, terus gua sekarang coba duduk di belakang itu sempit. Ya iyalah, depan tuh settingan duduk gua, dimana gua tingginya tuh 180. Jadi kalau gua di belakang nih pasti
legroom gua tuh pasti ngepres banget. Tapi kalau lo tingginya mungkin di bawah gua, mungkin bisa lebih better lah legroomnya ini. Nah, di belakang tuh seperti ini. Appearance-nya, joknya fabric sama kayak di depan. Terus door trimnya juga mirip kayak di depan. Kemudian dia udah dilengkapi dengan seat belt nih. Kemudian lagi ada hand grip. Tapi di depan tuh nggak ada hand grip lu bro. Di belakang ada, tapi di depan nggak ada. Terus di sisi pengemudi dia juga nggak ada hand grip. Aneh ya? Gimana gitu, di belakang ada tapi di depan nggak ada. Terus di sini dia ada lampu baca nih. Tuh, ada lampu baca. Dan ini nih yang agak sedikit ganggu buat penumpang di tengah. Kalau lu bertiga di belakang itu agak ngeganggu nih gundukan ini. Padahal kan dia front wheel drive, tapi di sini ada gundukannya. Tuh. Nah, belakangnya sih ini aja ya. Nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lega. Oh iya, gue lupa, dia juga udah dilengkapi dengan handrest. Tuh, di sini ada handrestnya. Lumayan, dan ini joknya tuh fabric kayak di depan. Terus di belakang tuh ada speaker nih. Ada speaker 2 buah, ciri khas mobil-mobil tahun 90-an, dia speakernya di belakang gini. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Bagian mesinnya tuh kayak gimana sih? Yuk, kita langsung kepoin aja bagian mesinnya. Kuy. Oke, setelah tadi kita ngeliat interiornya, terus eksteriornya, sekarang kita bakal ngeliat gimana sih bagian mesin si Mazda Interplay 323 tahun 91 ini. Nah, mesinnya tuh kayak gini. Dia punya kode mesin B6 1600 cc, SOHC 16 valve, masih pakai karburator. Dan apa ya, mesinnya tuh kalau nggak salah part-part mesinnya masih bisa disubstitusi sama Ford Laser. Nah gitu, beberapa komponen dari mesinnya bisa disubstitusi pakai mesin Ford Laser. Dan mesin ini itu bisa menghasilkan tenaga sebesar kalau nggak salah 86 horsepower dan torsinya itu sekitar 123 Newton meter, dan tenaganya ini dialirkan ke roda depan, artinya dia front wheel drive. Nah, gimana sih rasa dari si mesin ini? Nanti kita bakal coba test drive gimana sih tenaga dari si mesin B6 ini. Oh iya, gue lupa cerita kalau si Mazda ini diproduksi di Indonesia tahun 89 sampai 94. Setelah 94 itu muncul Mazda Lantis kalau nggak salah. Dan dia tahun 97 memang diproduksi, tapi diproduksinya itu untuk taksi, jadi bukan untuk penumpang. Maksud gue untuk pemakaian pribadi. Dan yang dibuat taksi itu speknya itu kayak di spek down ya. Udah nggak pakai mesin B6 lagi, tapi pakai mesin B3, di mana kapasitasnya menjadi 1300 cc. Dan beberapa bagian di dalamnya, di interiornya itu juga mengalami spek down ya, wajar karena itu buat taksi. Nah, itu sih bagian-bagian yang tadi gue udah terangin. Interior, eksterior, kemudian mesin. Dan sekarang kita coba bawa jalan aja gimana sih rasanya si Mazda 323i Interplay ini. Jadi kita langsung bawa jalan aja. Penasaran kan lu? Oh ya, kalau teman-teman ada yang punya cerita tentang si Mazda Astina ini, waktu kecil gitu disetirin bapaknya atau emaknya, dan punya pengalaman masa lalu yang menarik, boleh saling berbagi di kolom komentar biar cerita-cerita tentang mobil 90-an ini menjadi lebih menarik. Yuk kita langsung coba bawa test drive aja. Boom. Nah, sekarang kita cobain aja langsung gimana rasanya berkendara si Mazda 323i Interplay ini. Yang pertama gua rasain itu ketika nginjek gas, ini tuh mobil tuh tipikalnya torsi banget. Bawahnya tuh enak banget, meskipun atasnya tuh agak-agak kemayu gitu, tapi RPM bawah ketika lo pertama kali nginjek gas itu
enak gitu. Ini mobil tipikalnya sedan torsi banget, dan posisi berkendara ini joknya juga lumayan enak ya. Di sini dia ada kayak mini side support gitu yang lumayan bikin berkendara jadi lebih sedikit nyaman. Dan joknya ini empuk banget. Kemudian soal suspensi, ini mobil tuh empuk banget, cocok banget buat temen-temen yang suka ke jalan-jalan jelek tapi pengen empuk. Ini sedan cocok banget. Terus apalagi nih? Oh, visibilitas ini si Interplay 323 ini cukup baik gitu, cukup commanding. Walaupun pas tadi gua masuk ya ke dalam itu agak kayak blok ke dalam gitu, tapi pas ngelihat ke depan itu masih enak gitu, kapnya masih kelihatan. Intinya masih cukup commanding. Dan pilar A ini nggak begitu mengganggu kalau lu mau belok ke kanan gitu ataupun putar balik. Oh ya, radius putar mobil ini itu yang bikin gua kaget. Ini kan sedan ya, tapi radius putarnya tuh gede gitu. Dan konsumsi BBM ini juga satu hal yang menarik dari si 323i Interplay. Kok 323i sih? 323i mah ya 36 coy. Dari si 323 Interplay ini adalah fuel consumption-nya. Walaupun dia masih karburator ya, belum injeksi, tapi ini mobil tuh irit. Dalam kota rute kombinasi gitu, itu fuel consumption-nya bisa 110, 111 gitu. Oh ya, soal pengereman mobil ini tuh udah lah ya, nggak gua no komplain lah, karena dia disc brake-nya udah di keempat bannya dan remnya tuh cakram, enak gitu, nggak terlalu gimana gitu. Di toel tuh nggak terlalu sensitif banget, jadi feelingnya tuh enak gitu. Dan soal spare part, gue lupa ngomong tadi, karena mobil ini punya basis yang sama dengan Mazda Protege gitu kalau nggak salah, dan punya basis yang sama dengan Kia Sepia yang kalau di Indonesia itu di rebate menjadi Timor Sepia, ya kan? Timor 515i itu loh yang SOHC, yang bukan DOHC ya. Itu beberapa part slow movingnya itu bisa saling bersubstitusi, bisa pakai part mobil itu gitu. Timor bisa pakai beberapa part mobil ini, dan juga beberapa part mesinnya itu bisa juga pakai punya si Ford Laser. Jadi beberapa komponennya itu masih bisa saling bersubstitusi gitu. Nah, kayaknya itu aja vlog dari gua sore ini. Semoga bisa membawa teman-teman yang punya nostalgia di tahun 90-an dengan mobil ini. Semoga gue bisa membantu teman-teman buat merecall ingatan-ingatannya, bernostalgia, ingat mantan atau ingat apa gitu. Sip. Kayaknya udah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. See you.